pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian tetap sehat dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu, Ibu akan mengabsen kalian dulu. Di sini siapa yang tidak hadir? Oh, Ani yang tidak hadir. Ani tidak hadir karena sakit ya. Oleh karena itu, mari kita doakan bersama-sama semoga Ani cepat sembuh dan segera mengikuti pembelajaran kedepannya bersama kita lagi. Nah, anak-anak, seperti biasanya pada kali ini kita belajar secara daring lagi. Dikarenakan pada masa pandemi ini kita diharuskan untuk selalu mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, Ibu harap kalian semua tetap semangat dan tetap diberi kesehatan untuk selalu mengikuti pembelajaran. Nah, pada pertemuan hari ini materinya yaitu mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur mengenai wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Sedangkan submateri yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, langsung saja sekarang kita coba perhatikan presentasi yang akan Ibu sampaikan. Ditunggu ya, ini sedikit lama. Nah, baik. Di sini Ibu akan membahas mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bisa kalian lihat pada layar masing-masing. Nah, di sini ada wilayah. Apa itu wilayah? Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, maupun lautan. Nah, setelah itu, di sini ada Indonesia merupakan negara kepulauan. Hal tersebut sudah ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian, istilah Nusantara sendiri dalam Undang-Undang Dasar itu digunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugus-gugus pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kesatuan wilayah tersebut itu mencakup yang pertama, kesatuan politik, yang kedua, kesatuan hukum, ketiga, kesatuan sosial budaya, dan yang keempat, kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, di sini dapat kalian lihat bahwa pada tanggal 13 Desember tahun 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia merupakan bagian dari NKRI, yang mana berdasarkan deklarasi Juanda Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Kemudian, konsep tersebut diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB di Montego Bay, Jamaika pada tahun 1982. Nah, lalu di sini ada pembagian wilayah laut dan batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada pembagian wilayah laut itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada zona laut teritorial, yang kedua zona laut kontinen, dan yang ketiga zona laut ekonomi eksklusif.
Sedangkan dalam batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang pertama, batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara. Yang kedua, batas-batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Yang ketiga, batas-batas wilayah Indonesia di sebelah timur. Dan yang keempat, batas-batas wilayah Indonesia di sebelah selatan. Nah, dapat kalian ketahui bahwa berdasarkan pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia sendiri. Nah, lalu di sini perlu kalian ketahui bahwa ada kewajiban negara, di antaranya yang pertama, segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapat, yaitu kekayaan alam, dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam. Dan yang ketiga yaitu mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Nah, kemudian di sini berdasarkan permasalahan yang Ibu presentasikan tadi, di sini terdapat dua permasalahan. Yang pertama yaitu ada Indonesia kan dikelilingi oleh lautan. Nah, coba kalian analisis serta identifikasikan pembagian wilayah laut Indonesia. Dan yang kedua, batas wilayah Indonesia kan sangat luas, mulai dari sebelah utara sampai sebelah selatan. Nah, apakah ada alat khusus untuk mengukur batasan wilayah tersebut? Dan jika ada, bagaimana cara mengukurnya? Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya kan sudah Ibu bagikan kalian ke dalam 4 kelompok, di mana kalian bisa lihat sendiri kelompoknya itu di WhatsApp grup ya. Nah, untuk itu coba masing-masing kelompok untuk mengamati peta wilayah Indonesia ini. Kalian cari apa saja yang ada di dalam peta wilayah Indonesia. Nah, selain itu, Ibu juga akan menampilkan tayangan video yang berisi beberapa permasalahan yang harus kalian analisis. Berikut tayangan videonya akan Ibu sampaikan. Baru-baru ini terdengar kabar, Pasukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL memburu kapal selam asing yang terdeteksi menerobos wilayah kedaulatan NKRI. Dalam siaran resmi TNI AL dilansir Viva Militer, Senin tanggal 14 September tahun 2020, kapal selam asing itu terdeteksi memasuki perairan di sekitar Laut Jawa. Menurut Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada II, Laksma TNI Rahmat Eko Raharjo, penerobosan itu awalnya terdeteksi oleh unit intai kapal selam TNI, Kri Nagapasa 403. Lalu dilaporkan ke Panglima Komando Tugas Latihan Gabungan, Pangkogas Lagap. Kemudian Laksma Rahmat selaku Komandan Pangkogas Lagap memerintahkan Komandan Satuan Tugas Laut dan Satgasla yakni Dansatkor Koarmada II, Kolonel Laut P. Ashari untuk menggerakkan unit tugas Pukul Kogas Lagap untuk memburu kapal selam asing itu. Akhirnya dua kapal perang Indonesia, Kri Remarta Dinata 331 dan Kri Diponegoro 365 berikut sebuah helikopter Panther dikerahkan mencari keberadaan kapal selam itu. Adanya kapal selam asing memasuki perairan Indonesia tanpa izin, dapat kita kategorikan sebagai ancaman.
Karenanya diperlukan koordinasi dan kerjasama antara KRI, kapal selam serta heli untuk mencari dan menyerang serta hancurkan kapal selam yang kita anggap sebagai musuh, kata Laksma Rahmat. Helikopter Panther langsung melakukan pencarian kapal selam musuh dengan menggunakan deeping sonar. Dan akhirnya lokasi kapal selam asing itu terdeteksi. Keberadaan kapal selam asing itu pun dilaporkan ke KRI Remarta Dinata 331 dan KRI Diponegoro 365. Formasi pencarian dan penyerangan Stealth Attack Unit SAU langsung dibentuk untuk mencari dan menghancurkan kapal selam asing tersebut. Setelah titik koordinat kapal selam musuh ditemukan, KRI Rem dan KRI Depan menembakkan sebuah torpedo yang membuat kapal selam musuh mundur meninggalkan medan pertempuran, kata Laksma Rahmat. Dari video tadi, Ibu minta kepada kalian untuk menganalisis serta mengidentifikasikan apakah ada permasalahan-permasalahan di dalam video tersebut. Jika ada, kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Dan juga jangan lupa kalian untuk mencatat informasi yang sekiranya dianggap kalian penting untuk menambah wawasan kalian. Kemudian berdasarkan rumusan masalah dari presentasi yang Ibu sampaikan serta video tayangan tadi, setelah itu kalian menganalisis dan mengidentifikasikan. Kemudian Ibu minta kalian untuk mencari solusi atau strategi apa yang tepat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Lalu Ibu minta kalian berdasarkan kelompoknya untuk mendiskusikan dan mempresentasikan hasil diskusinya itu di WhatsApp group. Nanti sama Ibu dipantau ya di WhatsApp grupnya. Nah, jika kalian sudah mempresentasikan, Ibu minta kalian untuk membuat laporannya ya. Nanti kalian oleh ketua kelompoknya dikirimkan kepada Ibu. Dan untuk mencari sumber referensi atau sumber rujukannya, kalian bisa cari di internet atau di buku paket atau di media manapun yang bisa dijadikan bahan referensi ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Baik, jika kalian sudah paham semua, Ibu harap kalian dapat mengerjakannya dengan baik karena ini merupakan tugas kelompok yang mana kalian jangan mengandalkan satu orang ya. Kalian harus bekerja secara bersama. Mungkin cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian semua makin semangat belajarnya, tetap diberi kesehatan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.